Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa dan mahasiswi UT. Tetap semangat ya. Baik, kita mulai untuk kuliah hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Riki Saputra. Saya saat ini bekerja di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga teman-teman mahasiswa dan mahasiswi tetap semangat ya di kuliah kita kali ini. Baik, Assalamualaikum. Pertama-tama saya ingin bercerita sedikit terkait hukum internasional. Jadi apa yang teman-teman pikirkan, yang teman-teman ketahui terkait dengan hukum internasional? Mungkin tidak banyak yang hmm, tidak tahu ya, karena memang hukum internasional sudah pasti dari judulnya sudah jelas. Hukum internasional adalah hukum yang berhubungan dengan dunia internasional. Oke, baik, kita mulai dengan slide pertama. Hukum internasional menurut Profesor Muchtar Kusumaatmadja bahwa hukum internasional itu pada dasarnya adalah seluruh kaidah atau azas hukum yang mengatur tentang keperdataan dan melintasi batas negara. Jadi hukum internasional itu adalah suatu hukum yang dianggap sebagai hukum yang dapat berkoordinasi terhadap negara-negara yang memberi dampak terhadap negara satu dengan negara lainnya. Dalam sesi kuliah kita kali ini, saya berharap teman-teman bisa tetap fokus ya, walaupun memang mata kuliahnya agak sedikit berat. Oke, slide selanjutnya. Hukum internasional itu sendiri apa sih? Coba. Kalau hukum internasional pada dasarnya menurut Emrich Vettel and Hackworth, hukum internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak yang terdapat di antara bangsa-bangsa atau negara-negara. Atau bukan cuma hak ya, tapi kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut. Maksudnya apa sih? Bahwa hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan negara-negara lain. Jadi begini, dalam satu sisi negara A misalnya, itu mempunyai hubungan dagang dengan negara B misalnya. Nah, pertalian yang dimaksud di antara contoh ini adalah pertalian tentang perdagangan internasional. Sementara menurut Harvard, bahwa hukum internasional itu adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara. Nah, kalau yang tadi itu saya menganalogikan pertalian itu perdagangan internasional. Sementara menurut Harvard, bahwa hukum internasional itu adalah hubungan yang mengatur luas, tidak hanya tentang perdagangan. Negara-negara termasuk dengan apa yang menjadi dasar mereka berhubungan satu sama lain. Selanjutnya, eh, tidak terlalu banyak ya yang saya akan sajikan di slide ini karena teman-teman bisa melihat nanti di ruang baca yang sudah disediakan oleh UT, semacam modul itu. Nanti kita akan bahas sama-sama. Teman-teman baca dulu. Apabila tidak teman-teman mengerti, maka teman-teman dapat berdiskusi kepada saya melalui ruang diskusi yang sudah disediakan oleh UT. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi, hukum internasional menurut Berli itu adalah hukum bangsa-bangsa
sebagai sekumpulan aturan-aturan dan prinsip tindakan yang mengikat antara negara-negara yang beradab dalam hubungan mereka satu dengan lainnya. Di sini ada kata beradab ya. Jadi menurut Bierly ini gini, dulu pada saat berkembangnya pemikiran Berli ini eh, ada semacam klasifikasi antara negara yang sudah mempunyai tatanan hukum yang bagus dan negara yang belum mempunyai tatanan hukum yang bagus. Nah, negara yang sudah mempunyai tatanan hukum yang bagus itulah yang dianggap negara yang beradab. Bukan berarti tidak punya tradisi atau budaya, tapi belum terkodifikasi, belum terbukukan dengan baik. Jadi itu yang dimaksud. Oke, selanjutnya. Menurut Oppenheim, bahwa hukum internasional itu adalah hukum bangsa sebagai suatu sebutan untuk sekumpulan aturan-aturan kebiasaan. Nah, dan traktat yang secara hukum mengikat negara-negara dalam hubungan mereka satu dengan lainnya. Menurut Oppenheim ini juga sedikit unik ya, bahwa adanya aturan-aturan kebiasaan yang menjadi kata kunci di situ. Jadi nanti teman-teman akan belajar di pertemuan berikutnya bahwa dasar hukum internasional itu atau sumber hukum internasional itu adalah salah satunya merupakan kebiasaan internasional. Oke, itu sedikit gambaran tentang hukum internasional. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Jadi, pada dasarnya prinsip-prinsip dasar internasional itu cukup banyak ya. Namun di sini sesuai dengan modul yang diberikan sama UT, saya coba memaparkan dalam 7 poin. Yang pertama, berkenaan dengan negara atau negara-negara. Yang kedua, prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan atau mengatur persoalan mengenai garis batas wilayah, penyelenggaraan hubungan diplomatik, atau hubungan konsuler. Jadi, kalau yang poin pertama kita sudah ngerti ya, itu negara dan negara gitu ya. Tapi kalau yang poin kedua kita cukup agak berpikir sedikit gitu ya, bahwa eh, hubungan diplomatik, hubungan konsuler. Apa itu hubungan konsuler? Apa itu hubungan diplomatik? Nah, pada dasarnya setiap negara untuk berhubungan dengan negara lainnya, dia membutuhkan perwakilan. Nah, perwakilan yang dimaksud itulah yang merupakan diplomatik dan konsuler. Nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini akan saya sajikan secara sederhana dulu. Oke. Yang ketiga, prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berkenaan dengan fungsi organisasi atau lembaga internasional. Nah, kita ke depan juga akan belajar tentang organisasi internasional, lembaga internasional, dan ini menjadi satu dasar hukum internasional, bagaimana nanti hukum internasional itu berperan dalam dunia internasional. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan mengenai hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Hampir sama, tapi ini lebih dikhususkan antara satu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Contohnya misalnya antara PBB dengan UNHCR misalnya, walaupun UNHCR itu di bawah kewenangan PBB, namun pada dasarnya kekhususan dari UNHCR itu terpisah dari PBB, sehingga dibutuhkan kerjasama antara organisasi internasional yang satu dengan organisasi internasional yang lain.
Selanjutnya, poin berikutnya ya, maksudnya prinsip-prinsip dan peraturan-peraturan hukum yang mengatur persoalan antar negara dengan organisasi internasional. Hampir sama tadi dengan yang saya analogikan tadi, bahwa UNHCR yang mengurusi tentang pengungsi internasional itu bagaimana berkolaborasi dengan negara-negara penerima migran yang akan masuk ke eh, negara penampung. Nah, konsolidasi itulah yang dibangun oleh organisasi internasional dan diterima oleh negara-negara internasional. Poin keenam itu tentang peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan individu dan subjek hukum, bukan negara. Sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka itu menyangkut masalah masyarakat internasional. Contohnya begini, pernah dengar satu kasus genosida di suatu negara misalnya. Nah, pimpinan dari suatu negara itu akhirnya dibawa ke Mahkamah Internasional misalnya. Nah, kan pimpinan yang melakukan genosida itu misalnya itu individu dan dia bisa diseret ke peradilan internasional karena dianggap merupakan pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam tindakan kriminal genosida itu yang menyangkut masalah masyarakat internasional. Oke, selanjutnya poin ketujuh. Prinsip atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur soal antara organisasi internasional dengan individu, organisasi internasional dengan subjek hukum bukan negara. Nanti akan kita bahas, seperti ada Vatikan, seperti ada Palang Merah Internasional, ada juga pemberontak, antara negara dan subjek hukum bukan negara, maupun antara subjek hukum bukan negara satu dengan yang lainnya. Nah, dari beberapa poin-poin dalam prinsip dasar hukum internasional ini kita sudah sedikit bisa membayangkan ya bahwa hukum internasional ini cakupannya cukup luas sehingga nanti teman-teman harus sedikit ekstra berpikir sepertinya. Oke, mungkin kuliah kita untuk hari ini cukup di sini. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang beberapa hal yang penting. Misalnya ini saya tunjukkan sedikit tentang slide-nya ya. Ini ada tentang subjek hukum internasional nanti, ada maaf, ini tentang sumber hukum internasional, ini nanti ada tentang subjek hukum internasional. Nah, nanti teman-teman ke depan akan saya arahkan untuk memahami tentang apa itu hukum internasional secara luas. Hukum internasional pada dasarnya sangat luas. Kita akan berbicara tentang perjanjian internasional, kita akan berbicara tentang hukum udara ruang angkasa, kita akan belajar tentang teritorial batas wilayah, kita akan berbicara tentang hukum laut, banyak hal yang kita bisa pelajari di hukum internasional. Baik, mungkin untuk kuliah kita sampai di sini ya, seperti yang saya tadi katakan. Sebelumnya, terima kasih banyak atas kehadirannya, atas fokusnya dalam menerima perkuliahan dari saya. Jangan lupa teman-teman mengisi absennya. Jangan lupa teman-teman untuk tetap masuk ya, sebagai bentuk dari penilaian teman-teman dalam penilaian UT. Dan yang paling penting adalah tugas atau komponen tugas itu mempunyai bobot 50%. Jadi teman-teman harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sama UT. Baik, demikian saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.